Ramadan hampir berlalu, tapi mungkin kita belum mengirimkan satu pun sholawat terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika satu kali sholawat ini menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa dan mengangkat derajat kita tanpa kita sadari? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share agar video ini menjangkau lebih banyak orang dan semakin banyak yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap kebaikan yang tersebar menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nafas di bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Ramadan adalah musim panen. Panen pahala, panen ampunan, panen keberkahan. Setiap amal dilipat gandakan, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa satu amal sunnah di bulan Ramadan bisa bernilai seperti amal wajib di luar Ramadan. Bayangkan, bagaimana jika yang kita panen bukan sekedar pahala puasa, tetapi juga cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashron." Artinya, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadits riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadits ini pendek, ringkas, mudah dihafal, tetapi kedalamannya luar biasa. Coba kita renungkan pelan-pelan. Kita bersolawat satu kali, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas 10 kali. Siapa kita? Hamba penuh dosa, sering lalai, sering lupa, sering menunda taubat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas satu kebaikan kecil dengan 10 rahmat besar. Apa makna solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama menjelaskan bahwa solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar balasan biasa. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa maknanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba di hadapan malaikat, pengangkatan derajat, penghapusan dosa. Bayangkan, nama Anda disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena viral, tetapi karena Anda mengucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah ada kemuliaan yang lebih tinggi dari itu? Sekarang bayangkan lebih dalam lagi. Satu kali solawat, 10 rahmat. Kalau kita membaca 10 kali, 100 rahmat. Kalau 100 kali, 1000 rahmat. Dan ini belum dihitung pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Bagaimana jika di bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits tentang Ramadan bahwa amal kebaikan dilipat gandakan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap amal anak Adam dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu, illa as-shaum, fa innahu li, wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, gabungkan. Sholawat saja sudah dibalas 10 rahmat. Dilakukan di bulan Ramadan, dilakukan dalam keadaan puasa, dilakukan di malam Lailatul Qadar. Berapa rahmat yang turun? Kita mungkin tidak tahu angka pastinya. Tetapi yang jelas, itu bukan angka kecil. Bagaimana jika di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Artinya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Artinya, satu malam bisa bernilai seumur hidup lebih. Sekarang bayangkan, Anda membaca 1 kali sholawat di malam Lailatul Qadar. 1 kali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas 10 kali. Dan itu terjadi pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apakah kita masih akan meremehkan 1 kali sholawat? Kita sering berkata, cuma 1 kali. Padahal 1 kali itu bisa menghapus dosa. 1 kali itu bisa mengangkat derajat. 1 kali itu bisa menjadi sebab doa dikabulkan. 1 kali itu bisa menjadi saksi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin 1 kali itu yang menyelamatkan kita di hari ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah sholawat itu besar pahalanya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih pelit bersolawat? Sholawat sebagai pelicin doa. Para ulama menjelaskan bahwa sholawat adalah pembuka dan penutup doa. Dalam hadis, disebutkan bahwa doa yang tidak diawali dengan sholawat bisa tertahan antara langit dan bumi. Karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa beliau menyukai memperbanyak sholawat dalam doa agar doa lebih dekat kepada ijabah. Bayangkan, kita sering merasa doa belum dikabulkan. Mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar, tetapi karena kita lupa mengetuk pintu dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dan salah satu kunci itu adalah sholawat. Sholawat Kamaliyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau dan juga oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa ada satu sholawat yang memiliki keutamaan besar, dikenal dengan sholawat Kamaliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Maknanya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahkanlah solawat, salam dan keberkahan kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya, sebanyak kesempurnaanmu yang tiada batas dan sebanyak bilangan kesempurnaannya. Para ulama menyebut bahwa 1 kali membacanya bernilai sangat besar. Namun yang terpenting bukan angka, yang terpenting adalah keikhlasan. Mengapa kita butuh sholawat? Karena kita penuh dosa, karena kita sering lalai, karena mungkin Ramadan ini belum maksimal. Sholawat adalah jembatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Bahkan di hari kiamat, beliau berkata, "Ummati, ummati." Jika kita mencintai beliau, maka perbanyaklah sholawat. Dalil tambahan tentang ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Rahmat itu turun, salah satunya melalui sholawat. Mulai malam ini, setelah berbuka, setelah tarawih, sebelum tidur, baca 1 kali dengan hati yang hadir. Rasakan ketenangannya, rasakan kelembutannya, dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya dengan tulus. Teman-teman semua yang menyimak sampai di sini, kalian menyimak dari kota mana? Dari Indonesia bagian mana? Atau mungkin dari luar negeri? Tuliskan di kolom komentar.
Dan tuliskan juga satu sholawat atau doa yang paling sering kalian panjatkan sepanjang hidup, doa yang paling kalian cintai. Mari kita hidupkan kolom komentar dengan sholawat, dengan doa, dengan zikir, semoga menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini menyentuh hati Anda, tekan tombol like agar semakin banyak yang tersentuh. Subscribe agar tidak tertinggal amalan-amalan yang bisa menjadi bekal akhirat, dan bagikan kepada keluarga, sahabat, orang tua. Karena bisa jadi satu share Anda menjadi sebab seseorang bersolawat hari ini. Dan mungkin solawat itu yang menyelamatkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.